dulu pada waktu kantor Robitotul Alawiyin itu ada di Tebet. Saya diajak ke sana. Betul. Saya diinterogasi. Saya katanya saya ini mengaku Habib gitu. Sunan Ampel itu menyerahkan katanya bahwa data-data anaknya ke Yaman. Ke Yaman itu ke mana? Ke Yaman, ke Robito katanya. Robito ini bukan persoalan main-main. Ini persoalan yang terjadi di negeri kita. Kenapa? Faktanya dari sejumlah yang pernah kami bahas tidak pernah mendapat teguran tokoh yang membalwikan yang bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami R9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan seperti edisi yang lalu, kami mengurai gugatan dalam tanda petik atas banyaknya pemberian gelar ba'alwi terhadap tokoh-tokoh Nusantara. Yang menjadi perhatian atau fokus kami di mana sikap Robitoh Alawiyah terhadap persoalan tersebut. Banyak sudah yang telah kami ungkap di sini. Kalau umpamanya kebetulan saya sekarang di Jakarta ya, yang dekat dengan Jakarta, yang sempat sebuah makam dikatakan bin Yahya itu adalah makam Ki Gajah Barong. Ki Gajah Barong makamnya berada di daerah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Melalui satu video yang kemudian dimuat dalam situs media online, seorang tokoh mengatakan atas informasi atau dauh dari Abah Lutfi bin Yahya bahwa Ki Gajah Barong ini sebenarnya adalah Habib Husein bin Tohe bin Yahya. Fokus pada bin Yahyanya berarti Ki Gajah Barong ini kan Habib. Ki Gajah Barong ini ba'alwi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami tanyakan. Kalau selama ini kami dalam tanda petik yang mempertanyakan kok bisa jadi Habib, sekarang mohonlah dari pihak Robito yang menelusuri hal itu lalu mempertanyakan kepada tokoh yang mengatakan bahwa itu Habib. Sebagaimana yang telah Robitoh Alawiyah lakukan atau mungkin anggota Robitoh Alawiyah lakukan kepada orang-orang lain yang mengaku sebagai Habib. Sebagai bagian dari Ba'alwi yang bernaung di bawah Robitoh Alawiyah. Kan tercatat semua katanya kan begitu ya. Jadi si A bergelar ini ke atasnya siapa-siapa. Lah ini ada tokoh masa lampau yang dikatakan sebagai leluhur dari tokoh hari ini dengan marga ini. Kok bisa? Apakah tidak ada penelitian-penelitian seperti ini? Kalau tidak ada, Anda bisa membayangkan bagaimana cara kerja mereka. Nah, sebagai contoh biar lebih akurat ya, karena kemarin saya hanya menyampaikan khawatir tayangan kami pada 1 tahun yang lalu itu ada yang belum menonton pengakuan penyampaian dari salah satu terah Sunan Derajat yang dituduh dalam tanda petik ya mengaku sebagai Habib lalu dibawa ke kantor Robitoh Alawiyah lalu diinterogasi di sana. Kita simak penuturan dari Kiai Haji Munawir Al-Qasimi berikut ini. Saya kan Muhammad Munawir. Ya betul. Bin Muhammad Mawardi. Iya. Bin Muhammad Mudad. Iya. Bin Muhammad Zaid. Iya. Bin Abdul Karim. Nah, Abdul Karim inilah yang pernah ribut sama Habib Usman. Oh iya. Tapi iya, jangan diangkat. Oke. Ya, untuk habis di catatan bahwa Habib Usman adalah Mufti Batavia ya. Kalau Abdul Karim tidak mau untuk dijadikan mufti yang ada di Surabaya. Gak mau. Iya. Akhirnya dipenjara beliau. Saya bin Abdul Karim bin Abdul Kohar bin Darus bin Kinan. Itu sudah masyhur di Pantura. Jadi kita tidak boleh membangga-banggakan itu. Paling lucu, saya dulu pada waktu kantor Robitotul Alawiyin itu ada di Tebet. Saya diajak ke sana. Betul. Saya diinterogasi. Saya katanya saya ini mengaku Habib gitu. Padahal saya nggak pernah ngaku Habib. Boro-boro ngaku Habib. Gus saja saya nggak berani. Iya. Akhirnya di situ itu dikatakan bahwa saya dimintai silsilah. Saya sebutkan semuanya.
Kamu ini nggak Habib. Saya lucu lah, siapa yang ngaku Habib? Katain bahwa Sunan Derajat itu Habib. Loh, ini siapa yang ngatain Habib? Sunan Ampel itu adalah Habib. Sunan Ampel itu menyerahkan katanya bahwa data-data anaknya ke Yaman. Ke Yaman itu ke mana? Ke Yaman, ke Robito katanya. Robito itu kan belum ada itu. Robito ya, itu 1900. Kemudian Sunan Ampel itu 1500-an kan? Lah ya, iya, makanya kita itu kan nggak usah membangga-banggakan. Akhirnya saya tanyakan bahwa kami tidak pernah mengaku Habib, juga tidak mengatakan Sayyid. Gus juga saya kadang-kadang ada yang manggil Gus, ya silahkan. Iya. Tapi saya lupa itu siapa yang mengajak itu. Saya pokoknya dipanggil ke sana. Saya kemudian bahwa Mbah Sunan Derajat itu kalau dikatakan sebagai Habib, makomnya nggak ada tulisan apa-apa. Oh gitu. Nggak ada. Di makomnya Mbah Sunan Derajat. Kita udah biasa masuk situ, itu udah biasa. Nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisan Sayyid macam-macam, nggak ada. Ya. Ini baru salah satu dari telah anggota Wali Songo dari jalur Sunan Derajat yang menyampaikan pernyataannya bahwa beliau pernah diajak ke kantor Robito lalu diinterogasi sebagaimana beliau katakan tadi. Ini kan sangat ketat. Tampaknya kan seperti itu. Ada orang yang nggak ngaku pun sampai diinterogasi. Lalu bagaimana dengan yang sudah jelas-jelas dihabibkan, diba'alwikan, dialedruskan, diasgafkan, dibinyahyakan, dan yang lain-lain kan? Seperti apa sikap Robito Alawiyah? Toh itu kan biasanya yang seperti itu, katakanlah Abah Lutfi yang gampang gitu ya. Beliau ini kan tokoh. Bagaimana Habib Taufik berkomunikasi dengan Abah Lutfi terkait dengan orang-orang yang dianggap leluhurnya yang kemudian dibinyahyakan itu? Nah, inilah pertanyaan kami yang kami sampaikan lagi kepada pihak Robito Alawiyah atau kepada siapapun yang barangkali bisa membantu memberikan jawaban terkait hal ini. Ini bukan persoalan main-main. Ini persoalan yang terjadi di negeri kita, realitas yang tidak bisa dipungkiri di negeri kita. Jadi biar tidak berat sebelah, biar berimbang. Kalau orang-orang mungkin kayak saya ngaku sebagai aledrus, wah habis saya. Tetapi kalau ada orang yang bergelar aledrus, kakeknya orang lain dialedruskan, seperti apa tanggapan atau tindakan dari Robito Alawiyah? Mohon masukan dari Anda, terutama barangkali ada yang menonton dari kepengurusan Robito Alawiyah terkait berbagai hal yang telah kami sampaikan. Dan apakah ada riset ke lapangan? Apakah seperti apa? Kenapa faktanya dari sejumlah yang pernah kami bahas tidak pernah mendapat teguran tokoh yang membaalwikan yang bukan baalwi itu? Belum mendapat informasi saya terkait hal itu. Kenapa? Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.